Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Putri Puspitasari dengan NIM 2405 1204156 dari kelas Teknik Informatika E Angkatan 2024 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai analisis regresi linear dan berganda terhadap ikan koi kohaku berdasarkan ukuran. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu, regresi linear sederhana merupakan metode analisis statik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada variabel X mempengaruhi nilai Y dengan membentuk garis lurus yang paling sesuai dengan data. Lalu, ada pula pengertian dari regresi linear berganda, yaitu pengembangan dari regresi linear sederhana yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Tujuannya yaitu untuk memahami pengaruh simultan dari beberapa faktor terhadap hasil yang diamati. Kesimpulan dari pengertian tersebut yaitu regresi linear merupakan metode statik umum yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen melalui garis lurus. Menurut Tanmar 2020, regresi linear tidak hanya bermanfaat untuk prediksi nilai masa depan, tetapi juga memahami arah kekuatan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh ukuran terhadap harga ikan koi kohaku sebagai dasar pengembangan model prediksi yang lebih kompleks. Menurut Zhao 2024 menunjukkan bahwa model multiple linear regression atau MLR efektif dalam memprediksi harga produk pertanian dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti luas lahan dan faktor cuaca. Sementara itu, menurut P. Kustowska 2021 menemukan bahwa kombinasi variabel ukuran, kondisi tanah, dan waktu tanam mampu meningkatkan akurasi prediksi hasil panen kentang. Dalam bidang perikanan, penelitian Data Driven Prediction of Fish Production 2024 membuktikan bahwa regresi linear berganda dapat memprediksi hasil tangkapan berdasarkan faktor lingkungan seperti suhu dan kadar oksigen. Begitu pula studi Prediction of Catfish Yield to Fulfill Community Needs Using Multiple Linear Regression Algorithm Method 2022 menunjukkan bahwa regresi linear akurat dalam memperkirakan produksi ikan lele berdasarkan ukuran, berat, dan pakan. Oleh karena itu, penerapan regresi linear sederhana pada ikan koi kohaku merupakan langkah awal yang tepat untuk memahami hubungan antara ukuran dan harga. Berikut adalah dataset yang saya ambil sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan terkait regresi linear sederhana dan berganda. Masuk ke regresi linear sederhana. Di regresi linear sederhana, model matematika yang saya gunakan yaitu Y sama dengan A plus B dikali X, dengan Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan estimasi intercept sampel, dan B sama dengan estimasi slope sampel. Untuk mencari nilai B, kita dapat menggunakan sistem persamaan, yaitu B sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X dipangkatkan 2 dan dikurangi sigma X dipangkatkan 2. Lalu untuk mencari nilai A, kita dapat menggunakan sistem persamaan, yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X dikali Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Atau kita bisa menggunakan rumus, yaitu A sama dengan nilai prediksi Y dikurangi B dikali nilai prediksi X. Lanjut ke penyelesaian, dimulai dari kita mencari rata-rata X dan Y. Nah, di situ terdapat 20 data. Setiap data itu variabelnya kita jumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Lalu didapatkan
rata-rata X yaitu 15,5 dan rata-rata Y yaitu 31,15. Selanjutnya kita mencari nilai B. Dengan rumus yang sama seperti tadi, kita bisa langsung memasukkan nilainya ke dalam rumus tersebut, yaitu 20 dikali 10.634 dikurangi 310 dikali 623 dibagi 20 dikali 4.970 dikali 310 dipangkatkan 2, sehingga ketemu hasilnya yaitu 5,924. Selanjutnya kita mencari nilai A. Di sini saya menggunakan cara cepat, yaitu dari persamaan Y sama dengan A plus B kali X itu diganti menjadi A sama dengan prediksi Y dikurangi B dikali prediksi X. Nah, di sini didapatkan 31,15 dikurangi 5,92 dikali 15,5 sehingga didapatkan hasilnya min 60,61. Selanjutnya kita buat persamaan dari persamaan yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan A plus B dikali X, yaitu didapatkan Y sama dengan min 60,61 ditambah 5,92X. Lalu kita lihat dari tabel tersebut bahwa kita mencari errornya terlebih dahulu. Nilai error dapat dicari melalui Y prediksi dikurangi Y. Nah, di situ di setiap tabel sudah memiliki errornya masing-masing. Lalu dijumlahkan dan dirata-rata sehingga rata-rata error didapatkan 0/20 sehingga hasil rata-rata error adalah 0. Selanjutnya masuk ke regresi linear berganda. Di regresi linear sederhana kita menggunakan yang pertama yaitu rumus meningkatkan performa model regresi formula transformasi, yaitu Y log sama dengan in Y original. Selanjutnya kita perlu menstandarisasi semua fitur menggunakan Z-score normalization menggunakan rumus X dikurangi 10 pangkat min 6 dibagi dengan simpangan baku. Selanjutnya kita menggunakan persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 dan beta N dikali Xn. Selanjutnya kita menghitung dalam bentuk matriks, yaitu Y sama dengan X dikali beta ditambah konstanta. Selanjutnya kita perlu menghitung normal equation dengan ridge regularization untuk menghindari overfitting dan masalah multikolinearitas. Digunakan ridge regularization dengan parameter regularization sama dengan 5,0. Masuk ke penyelesaian. Di sebelah kiri terdapat tabel statistik deskriptif harga ikan koi. Variabel target harga memiliki karakteristik statistik sebagai berikut. Minimumnya ada di 8.000, maksimumnya ada di 6 juta, rata-ratanya sekitar 898.100, mediannya 250.000, standar deviation-nya 1439, 865, dan range-nya atau panjangnya itu 8,99 sampai 15,61. Dari statistik di atas terlihat bahwa pertama, terdapat variasi harga yang sangat besar, dari ribuan hingga jutaan rupiah. Kedua, standar deviation yang tinggi menunjukkan dispersi data yang lebar. Ketiga, median jauh lebih rendah daripada meannya. Yang keempat, log transformation diterapkan untuk menormalkan distribusi harga. Nah, karena data harga memiliki range yang sangat luas dari 8.000 hingga 6 juta, dilakukan transformasi logaritmik untuk menormalkan distribusi data yang skewed, mengurangi pengaruh outliers, meningkatkan performa model regresi formula transformation menggunakan rumus Y log sama dengan in Y original, dengan hasil transformasi long range sama dengan 8,99 sampai 15,6. Selanjutnya, variabel kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan berbagai teknik encoding dan tempat. One hot encoding yaitu untuk variabel corak dominan,
menghasilkan 8 variabel. Selanjutnya dilakukan pembuatan fitur tambahan untuk meningkatkan kemampuan prediksi model. Di sebelah kanan itu terdapat tabel daftar fitur yang digunakan, terdapat 16 fitur. Selanjutnya perlu dilakukan standarisasi untuk semua fitur menggunakan Z-score normalization dengan menggunakan rumus X scalat sama dengan X dikurangi 10 pangkat min 6 dibagi dengan simpangan Bako. Tujuannya yaitu membuat semua fitur memiliki skala yang sama, mempercepat konvergensi algoritma, dan menghindari dominasi fitur dengan nilai yang besar. Selanjutnya kita perlu menghitung atau memasukkan rumus-rumus tahap ketiga, keempat, dan kelima dari rumus-rumus yang sudah saya berikan di slide sebelumnya. Selanjutnya di sini terdapat tabel top 10 koefisiensi terpenting dengan interpretasi koefisien. Yang pertama, ukuran memiliki pengaruh terbesar terhadap harga dengan koefisien 1,471. Yang kedua, interaksi ukuran dengan spesifikasi juga sangat signifikan, yaitu 0,4742. Yang ketiga, umur memberikan kontribusi positif terhadap harga, yaitu 0,3356. Dan yang terakhir, efek non-linear dari ukuran ditangkap oleh ukuran squared, yaitu 0,0745. Selanjutnya kita perlu mengevaluasi performa dengan minimal 3 metode. Di sini metode yang saya gunakan yaitu metode MSE, RMSE, dan MAPE serta R-score. Interpretasi yaitu R⁻² berkisaran antara 0 sampai dengan 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik, sehingga R⁻² di sini dapatkan 0,9258, berarti model mampu menjelaskan 92,58% variasi data. Lanjut, di sini ada hasil evaluasi multiple linear regression, ada hasil evaluasi MLR, lalu ada hasil evaluasi Gauss, dan lain-lain. Kita fokus ke tabel kanan bawah. Di situ ada tabel perbandingan lengkap MLR versus eliminasi Gauss. Di situ didapatkan perbedaan maksimal koefisiennya 0,0000. Kesimpulan perbandingan tersebut yang pertama yaitu kedua metode MLR dan eliminasi Gauss memberikan hasil yang identik. Kedua, perbedaan koefisien sangat kecil, mendekati 0, menunjukkan konsistensi implementasi. Yang ketiga, tidak ada overfitting atau R⁻² train dan tes hampir sama. Yang keempat, model memiliki performa yang sangat baik dengan R⁻² sama dengan 92%, MAPE sama dengan 11,04%, termasuk baik untuk model produksi. Selanjutnya kita lakukan analisis sampel prediksi. Di sini ada tabel dengan 20 contoh prediksi pada data testing. Dari observasi sampel prediksi di atas, kita dapat menyimpulkan yang pertama, prediksi terbaik ada di nomor 19 dengan error hanya 0,24%. Yang kedua, mayoritas error berada di bawah 15%. Yang ketiga, error lebih besar cenderung terjadi pada harga tinggi, itu sekitar di atas 3 juta. Dan yang keempat, model cenderung underpredict untuk ikan berharga yang sangat tinggi. Berikut adalah kesimpulan dari performa model-model. Yang pertama, MLR berhasil mencapai R kuadrat dengan skor 92,58% dengan data testing yang menunjukkan model mampu menjelaskan 92,58% variasi harga ikan koi. Yang kedua, MAPE sebesar 11,04% termasuk dalam kategori baik, yang berarti model layak digunakan untuk memprediksi dalam konteks bisnis. Yang ketiga yaitu RMSE dengan RP 393,279 menunjukkan rata-rata error prediksi sekitar
pada 393.000 yang cukup reasonable mengingat range harga yang sangat luas dari 8.000 hingga 6 juta. Dan yang terakhir, tidak terjadi overfitting yang dibuktikan dengan R-2 training yaitu 92,73% dengan testing yaitu 92,58% yang hampir identik. Lalu untuk perbandingan metode, yang pertama itu metode MLR dengan normal equation dan eliminasi Gauss menghasilkan koefisien yang identik atau perbedaan mendekati 0. Kedua metode memberikan performa evaluasi yang sama persis untuk semua metrik yaitu MSE, RMSE, MAPE, R-2. Hal ini memvalidasi bahwa implementasi kedua metode telah dilakukan dengan benar dan konsisten. Berikut adalah lampiran visualisasi hasil dari MATLAB dan berikut adalah lampiran visualisasi hasil prediksi. Di lampiran tersebut terdapat tabel statistik harga pada training dan testing set, lalu ada matriks kolerasi variabel utama. Dengan interpretasi, ukuran memiliki korelasi sangat kuat dengan harga 0,87, umur memiliki korelasi kuat dengan harga 0,67, spesifikasi lokal atau impor memiliki korelasi sedang dengan 0,42, jumlah corak memiliki korelasi lemah dengan 0,18. Dan yang terakhir, terdapat tabel MAPE berdasarkan segmentasi harga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.